Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Novira Mawati dari program studi arsitektur Mercubuana dengan NIM 4122411006. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Presentasi ini menjelajahi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, yang mendasari persatuan dalam keragaman bangsa Indonesia. Presentasi ini meneliti makna, nilai-nilai, implementasi, serta tantangan dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di era modern. Yang pertama, memahami makna dan hakikat sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan bangsa. Sila ketiga mengartikulasikan persatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan. Ini menekankan persatuan wilayah Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai ke Merauke, serta nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua ini ada prioritas bangsa. Prioritas bangsa ini yaitu persatuan, kesatuan, dan kepentingan keselamatan bangsa ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini menandakan komitmen untuk memprioritaskan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama ini ada kesatuan dan persatuan. Eh, Kesatuan dan persatuan ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua ada toleransi. Toleransi ini menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya sebagai kekayaan yang harus dijaga. Lalu yang ketiga ada solidaritas. Solidaritas ini menumbuhkan rasa saling membantu dan mendukung antar sesama warga negara. Yang keempat ini ada identitas nasional. Identitas nasional ini membangun rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang satu, meskipun beragam. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan ini mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Lalu yang kedua ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini seperti terlibat dalam berbagai kelompok masyarakat seperti gotong royong, bakti sosial, atau acara kebudayaan. Lalu ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik menciptakan komunikasi yang terbuka dan jujur antar individu serta menghindari ujaran kebencian dan diskriminasi. Lalu ada partisipasi dalam organisasi. Partisipasi dalam organisasi ini seperti bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang mempromosikan persatuan dan kesatuan antar warga, seperti organisasi pemuda atau LSM. Dengan langkah-langkah ini, sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam penerapan sila ketiga Pancasila. Tantangan dalam penerapan sila ketiga Pancasila cukup beragam, namun dapat diatasi dengan berbagai solusi. Setelah membahas tentang tantangan, kita akan membahas tentang solusinya. Mulai dari tantangan yang pertama itu ada perbedaan suku dan agama. Perbedaan keragaman suku dan agama ini bisa menimbulkan konflik atau ketegangan antar kelompok. Lalu yang kedua ada diskriminasi. Diskriminasi ini masih adanya pandangan negatif terhadap kelompok tertentu yang menghambat persatuan. Lalu ada polarisasi sosial. Polarisasi sosial ini pengaruh media sosial yang dapat memperburuk perpecahan dan memunculkan opini ekstrim. Karena itu pentingnya kita bermedia sosial agar menghindari postingan-postingan atau share-share video tentang memperburuk perpecahan dan munculkan opini-opini yang membuat perpecahan sosial. Lalu ada kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran ini rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya persatuan. Lalu bagaimana solusi dari tantangan tersebut? Solusinya ini yang pertama ada edukasi dan penyuluhan. Edukasi dan penyuluhan ini seperti mengadakan program pendidikan tentang Pancasila, nilai-nilai persatuan, dan toleransi di sekolah dan komunitas. Lalu yang kedua ada dialog lintas budaya. Dialog lintas budaya ini juga sama pentingnya untuk komunikasi, untuk saling memahami dan mengatasi segala prasangka.
Lalu yang ketiga ada penguatan media positif. Penguatan media positif ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten yang mendukung persatuan dan mengedukasi masyarakat tentang keragaman. Lalu ada kegiatan bersama. Kegiatan bersama ini mengorganisir acara atau kegiatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membangun solidaritas dan kerjasama. Lalu yang kelima ada pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini mengembangkan program yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga semua kelompok merasa terlibat dalam pembangunan. Lalu ada peran pemimpin dan tokoh masyarakat. Peran pemimpin dan tokoh masyarakat ini menjadi teladan yang pertama untuk mengajak pemimpin dan tokoh masyarakat untuk menjadi teladan dalam mempromosikan persatuan dan toleransi. Yang kedua ini ada membangun kepercayaan dan rasa aman di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Lalu ada mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang mempromosikan persatuan dan kesatuan. Dengan memahami tantangan ini dan melakukan solusi yang tepat, penerapan sila Pancasila dapat diperkuat sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bersatu. Lalu yang terakhir ini ada kesimpulan dasaran. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia merupakan fondasi penting bagi keragaman bangsa Indonesia. Dengan memahami makna, nilai-nilai, dan implementasi sila ini, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan bersatu. Tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan solusi yang tepat, yang melibatkan edukasi, dialog, dan peran aktif pemimpin seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu ada saran untuk memperkuat persatuan, yaitu pertama, edukasi berkelanjutan tentang nilai-nilai Pancasila, eh, lalu dialog dan kerjasama antar budaya, karena komunikasi juga sangat penting. Eh, Lalu ada pemanfaatan media sosial yang bertanggung jawab. Kita harus benar-benar menggunakan media sosial dengan sangat bijak agar menghindari eh, postingan-postingan yang membuat perpecahan Indonesia. Lalu ada kegiatan sosial bersama untuk membangun solidaritas seperti ikut komunitas atau organisasi. Eh, Lalu ada peran aktif pemimpin dalam mempromosikan persatuan serta pengembangan kebijakan yang inklusif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.